Setuju jika UN diadakan lagi. Secara lantang kami bisa bicara bahwa kami menolak UN. Itu banyak case-case yang terjadi saat ini ditiadakan seperti itu. Jiwa saingnya tuh nggak ada. Masa anak SMA pengetahuan umumnya minim seperti itu. Apakah betul anak-anak kita secara nasional itu punya keterbatasan pengetahuan? Anak SMA nggak tahu matematika, membacanya masih kurang. Jangan UN yang dihidupkan penentu lulusan, serba manipulatif. Mana ada daerah yang mau nilai UN-nya jelek? Saya masih menemukan kecurangan. Bayangkan, ada ketika saya iseng datang ke toilet, ada kunci jawaban yang banyak. Sobat Medcom, apakah belakangan ini kalian tuh tengah mengamati atau mungkin jadi bagian dari pro dan kontra ada atau ditiadakannya UN? Nah, memang belakangan ini isu akan diadakannya UN kembali itu muncul kembali ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kalian tuh tim mana? Karena memang kenapa UN dulu ditiadakan itu karena dulu ada COVID-19. COVID-19 kemudian COVID-19 itu kemudian membuat suasana dan kegiatan aktivitas belajar mengajar itu ditiadakan. Semua serba online, termasuk juga soal ujian nasional. Nah, sekarang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti berencana menghidupkan kembali UN. Biar kalian nggak insecure atau merasa nggak yakin ini akan ada atau tiada, sudah hadir di Crosscheck, yaitu anggota Dewan Pakar Persatuan Pendidikan dan Guru P2G, Mas Anggi Afriansyah. Halo Mas, selamat Sore, pagi, pagi, siang, malam. Oke. Dan juga aktivis anak muda, yaitu Lorenza Ayu, yang biasa dipanggil dengan Mbak Cici. Halo. Halo, apa kabar? Baik, Terima kasih. Ini dari Distrik Berisik nih. Yes, dari. Ini seperti narasumber regulernya Crosscheck. Oh gitu. Betul. Ya, udah sering berarti ya. Udah sering. Dari Berisik ya, perwakilan. Oke, kita mulai nih dari pertanyaan yang pertama. Cici, setuju UN ada atau setuju UN tidak ada? Setuju jika UN diadakan lagi gitu, karena ada beberapa aspek yang Cici sudah kaji ya. Yang pertama itu sebagai bentuk evaluasi standar pendidikan di Indonesia. Jadi itu nanti akan menjadi proses penilaian dengan evaluasi yang akan diadakan di Indonesia nanti. Jadi standar pendidikan itu ada nantinya jika kita mengadakan lagi UN seperti itu. Lalu menjadi tolak ukur pencapaian kompetensi siswa di seluruh wilayah secara merata dan objektif. Nah ini karena kenapa banyak sekali kasus-kasus yang Cici dapat dari teman-teman ya. Banyak kalau misalnya selama ini di lulusan ini, dia itu lulusannya itu karena nilai sekolah. Ya, nah nilai rapot itu kurang efektif dan cenderung subjektif ketika nilai rapot itu diberikan oleh guru, yang mana parameternya itu penilaian tergantung guru itu tersebut, gitu. Jadi tidak ada tolak ukur pencapaian kompetensi tentang aspek pendidikan yang ada seperti itu. Yang dikhawatirkan adalah karena tidak adanya standar. Iya, tidak adanya standar pendidikan di Indonesia. Tapi memang seperti itu. Apa memang sebenarnya yang harus dibutuhkan selain dari nilai yang harus diujikan, tidak hanya sekedar penilaian subjektif dari guru? Bisa saja kan mungkin ada standar-standar penilaian lain yang mungkin bisa lebih mengena kalau UN ditiadakan juga nggak apa-apa seperti itu. Nah, UN itu kan lebih ke pengetahuan umum ya, pengetahuan pemateri seperti itu. Banyak juga case-case yang anak SMA nggak tahu matematika, anak SMA banyak yang ilmu pengetahuannya membacanya masih kurang, seperti itu. Jadi itu banyak case-case yang terjadi saat UN ini ditiadakan seperti itu. Jadi itu menjadi keresahan kita bersama gitu. Masa anak SMA pengetahuan umumnya minim seperti itu, dan juga cara dia membaca dan matematikanya itu sangat kurang di bidang pendidikan seperti itu. Kalau Mas sendiri gimana nih? Kalau saya dan P2G itu dalam posisi kontra sebetulnya ya. Tapi memang ada beberapa hal yang menjadi bagian mengapa kami memilih agar jangan UN yang dihidupkan. Nah, terutama UN yang mana gitu ya. UN yang satu-satunya penentu lulusan, salah satu penentu lulusan itu. Karena saya kan mengalami periode itu ya, di mana ada
ada teman-teman kami yang kemudian merasa malu gitu karena tidak lulus UN gitu ya. Kemudian ada orang tua yang merasa malu karena tidak lulus UN gitu ya, anaknya tidak lulus UN. Kemudian ada manipulasi secara struktural ya, karena kita tahu ya banyak kejadian-kejadian yang justru menciderai pendidikan kita gitu ya. Jadi secara lantang kami bisa bicara bahwa kami menolak UN. Nah, kalau misalnya kementerian ingin menghidupkan, Wacana. sebetulnya kan baru wacana ya. Ini aspirasi masyarakat Betul. baru aspirasi masyarakat karena Pak Menteri itu juga menyatakan di rapat DPR, dia bilang bahwa ini aspirasi masyarakat tentang UN, tentang PPDB gitu ya, tentang beberapa persoalan pendidikan itu masih aspirasi dari masyarakat. Jadi kalau menurut saya dikaji ulang karena banyak riset-riset yang dibuat sendiri oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu terkait dengan bagaimana menolak menghidupkan UN gitu ya. Jadi sebetulnya bukan akhirnya kalau menurut kami bukan di UN atau non UN untuk mengukur alat evaluasi, karena kami juga bersepakat bahwa negara memang harus punya mekanisme untuk mengevaluasi pendidikan secara keseluruhan. Nah, kita punya standar nasional pendidikan, salah satunya adalah standar lulusan ya. Jadi yang jadi masalah adalah ketika ada UN atau tidak UN, nah tujuan pendidikannya tidak tercapai gitu ya. Kan kalau bicara tujuan pendidikan nasional kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu mekanismenya lewat berbagai hal gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa tantangan zaman sekarang itu bukan hanya sekedar terkait dengan pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana terkait dengan sikap, keterampilan, soft skill gitu ya. Anak-anak kita harus lebih berdaya kritis gitu ya. Nah, ketika ada UN yang saya amati, kalau membaca berbagai riset dan pengalaman saya pribadi, education itu for test gitu ya. Jadi ada kecenderungan itu gitu. Hanya sekedar Ya, tes. meskipun itu dalam situasi tertentu membuat anak-anak ini termotivasi. Nah, ini yang jadi persoalan, alat mekanisme seperti apa yang kita bisa buat untuk membuat anak-anak termotivasi gitu. Berarti kan kalau misalnya apakah betul anak-anak kita secara nasional itu punya keterbatasan pengetahuan gitu ya. Berdasarkan konten-konten di media sosial nampak seperti itu gitu. Tapi kalau berdasarkan analisa mendalam apakah seperti itu gitu. Jadi kita jangan sampai terjebak pada situasi di mana ini anak-anak ini tidak punya keterampilan memadai, kita hidupkan UN gitu. Kita jangan lupa gitu. Ini kan sebetulnya UN itu 2021 ya, di yang transisi Covid itu ya, kemudian di eranya Mas Nadiem. Sebelum eranya Mas Nadiem, UN-nya tetap ada dan sempat di moratorium waktu di zamannya Pak Muhadjir. Tapi kemudian UN di eranya Mas Anies yang pertama, Anies Baswedan itu kan UN tidak dijadikan salah satu tolak ukur kelulusan. Nah, di situ kan ada kelegaan kan. Karena ketika UN jadi salah satu tolak ukur, iya, itu tidak lega. Bayangkan ya misalnya di Jakarta amunisi anak-anak untuk mempersiapkan UN dahsyat sekali. Karena saya pernah jadi guru ya, saya tahu betul di sekolah saya gitu ya diajari, ada bimbingan khusus di sekolah. Karena biasanya anak-anak kelas 12 itu setelah masuk ke semester 2 mereka langsung di drill untuk mengerjakan latihan-latihan UN. Belum kalau mereka ikut bimbel, karena mereka dari kelas sosial menengah atas ya yang punya uang untuk mempersiapkan UN dan sampai ke perguruan tinggi gitu ya. Kalau untuk SMA. Nah, sementara di Papua megang pensil ngebunderin itu ataupun yang UN berbasis komputer aja gemeteran gitu. Karena baru sekali-kalinya misalnya melihat komputer atau misalnya menggunakan pensil aja misalnya masih punya keterbatasan. Jadi saya pikir kita harus punya nih alat evaluasi seperti apa gitu. Kalaupun namanya nanti mau ujian nasional atau yang sekarang ya ada yang namanya AN ya, asesmen nasional gitu ya. Ya itu silahkan gitu. Yang paling kunci kan misalnya kalau bicara pendidikan, berarti kan bagaimana mempersiapkan anak-anak ini bisa memasuki pasar kerja. Berarti kan keterampilannya ya. Berarti kan technical skill-nya, substansial skill-nya, kayak tadi kita ngobrol ya Mas background-nya sastra Prancis tapi kemudian jadi jurnalis gitu. Itu nyambungnya di mana gitu kan, berarti kan wawasan tentang itu yang paling penting gitu. Atau saya misalnya background saya pendidikan Pancasila kewarganegaraan tapi saya jadi peneliti gitu misalnya. Nah, yang seperti itu kan berarti terkait dengan technical skill. Kemudian terkait dengan sikap kebangsaan gitu. Nah, anak-anak kita mencintai Indonesia enggak gitu. Nah, kira-kira berarti kan di ruang pendidikan itu ada internalisasi terkait dengan kecintaan anak-anak terhadap nilai-nilai kebangsaan. Mereka tahu bahwa
dasar negara kita adalah Pancasila gitu misalnya. Betul. Implementasinya seperti apa gitu. Dan kemudian terkait subjektivitas itu kan kedirian gitu Mas. Nah, pendidikan kita kan tidak masuk di ranah itu gitu. Coba kita kan dari kecil di drill sesuatu yang dari luar terus gitu. Pengetahuan ini penting. Kamu harus hafal provinsi di Indonesia ada 38 misalnya. Kamu harus tahu penghasil bauksit itu di mana gitu. Itu kan pengetahuan semua gitu. Tapi yang bersifat kedirian gitu misalnya, siapa saya gitu ya. Asal saya dari mana? Kemudian saya mau ngapain ketika saya dewasa? Kira-kira saya mau jadi apa gitu. Itu kan tidak ada gitu. Atau terbatas ya. Di beberapa sekolah ada hari karir misalnya yang diundang jurnalis didatangkan atau tokoh-tokoh publik didatangkan. Tapi kan banyak juga sekolah yang tidak punya seperti itu ya. Jadi saya pikir ketika kita punya alat evaluasi yang memadai, ya tentu alat evaluasi ini untuk menunjang keberhasilan tujuan pencerdasan anak bangsa gitu. Kalau misalnya alat evaluasinya, bayangkan ketika UN ada pilihan soal sampai 20 gitu misalnya ya, karena takut kecurangan, dijaga polisi tentara soalnya karena takut kecurangan. Itu menurut saya pendidikannya udah lewat dari garis-garis yang diharapkan. Mungkin itu ya. Asal ada alat evaluasi lainkah Betul. baru kemudian UN itu ada? Iya. Atau mungkin bisa diterapkan sebagai kayak misalkan gini deh, anak-anak kuliah sekarang tuh kalau misalkan udah dapat ijazah tapi mereka perlu sertifikat pendamping ijazah. Betul, sertifikasi kan? Sertifikasi Ya, seperti bisa. itu. Karena kan tadi yang disebutkan sama Mas Arif ini kan bersifat kualitatif kan. Sementara yang dibutuhkan adalah kuantitatif. Kalau misalkan penilaian bersifat kualitatif berarti kan bakal ada perasaan suka tidak suka, Iya, bagus atau tidak bagus. sebetulnya secara kuantitatifnya ada sekarang asesmen nasional. Dan diukurnya itu bukan di ujung, tapi di pertengahan, di kelas 5, kelas 9, kelas 8 dan kelas 11. Mohon maaf. Agak bingung gitu ya. Agak bingung. Soalnya dulu saya di zaman kelas 3 SMA gitu ya. 3 SMA, 3 SMP gitu. 3 IPS 2 Ya, gitu. jadi itu asesmennya itu asesmen nasional itu literasi numerasi, kemudian ada survei karakter. Jadi lebih ke situ. Memang ada catatan. Ya. Misalnya terkait asesmen nasional berbasis komputer itu kan banyak wilayah yang kemudian tidak punya akses internet. Berarti kan kalau kita mau tarik mundur, problemnya adalah bagaimana misalnya infrastruktur pendidikan dilengkapi. Janji Presiden Prabowo kan memperbaiki infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia. Berarti kan itu satu. Kalau misalnya asesmennya sudah merata, teknologinya sudah merata, mau dibikin UN, mau dibikin asesmen nasional, mau dibikin evaluasi macam apapun, saya pikir nggak masalah. Nah, masalahnya ketika UN dibuat itu kan awalnya untuk apa? Untuk membuat indikator mutu yang secara kuantitatif di seluruh wilayah sama gitu. Tapi problemnya di situ ada banyak hal yang kemudian serba manipulatif. Mana ada daerah yang mau nilai UN-nya jelek kan? Akhirnya ada tim sukses mau jujur-jujuran tuh itu sudah pengalaman banget kayaknya. Sudah dikritisi oleh berbagai ahli gitu ya dan ditolak oleh banyak profesor dari berbagai berbagai universitas. Jadi kalau keresahan kita adalah anak-anak kita kok kayaknya pengetahuannya kurang ya gitu. Anak-anak kita kok kurang sopan. Tapi kan kita nggak bisa memukul rata seperti itu gitu. Nah, berarti kan harus ada sesuatu yang memang ya secara nasional ya yang pemerintah sekarang punya rapor pendidikan dan rapor pendidikan itu tidak untuk melomba-lombakan. Kalau dulu UN tuh dilombakan kan. Jadi pemerintah bilang bahwa tidak ada pemeringkatan, tidak boleh ada lagi tinggal kelas dan lain-lain. Tapi kemudian dilombakan. Jadi kan daerah-daerah yang merasa kurang, gimana nih caranya gitu. Nah itu. Berarti makanya, tidak setuju pun juga dengan catatan-catatan. Tidak setuju dengan catatan. Nah kalau misalnya Pak Muti dan tim ingin menghidupkan entah apa namanya nanti gitu ya, kita bisa bicara soal nama itu urusan belakangan. Tapi substansinya adalah jangan sampai mekanisme evaluasi ini jadi mekanisme penghukuman. Ya seperti tidak lulus itu kan coba bayangkan. Teman saya yang tidak lulus kemudian dia menghilang dulu kan, Healing. Malu kan kalau nggak lulus. Healing. Coba kalau nggak lulus kan malu Iya gitu. sih. Sementara kecuali memang tidak ada mekanisme penghukuman itu. Jadi bukan cuma ya. Jadi alat evaluasi ini menjadi indikator bahwa oh ternyata memang pendidikan di Jakarta dengan pendidikan di Papua berbeda. Nggak usah pakai riset udah ketahuan berbeda gitu. Iya sih. Jadi lalu bagaimana mengukurnya? Ketertinggalan literasi numerasinya itu seperti apa gitu. Karakternya seperti apa supaya dia bisa transisi ke, kalau kita bicara yang pragmatis ya, transisi ke dunia kerja gimana nih misalnya. Kalau mau jadi jurnalis ini gimana, kalau mau jadi peneliti gimana gitu. Ataupun di bidang-bidang lain yang bidang profesi yang sekarang mungkin agak jelimet ya, konten kreator atau apa itu. gitu. Cik gimana Cik? Gimana? Boleh ada standar tapi ada additionalnya nih, syarat-syarat tertentu karena butuh hal-hal yang di luar
teknis, kebisaan, wawasan kebangsaan yang sifatnya mungkin kualitatif, tapi kualitatifnya berdasarkan asesmen nasional. Oke. Memungkinkan nggak tuh? Oke, jadi balik lagi yang tadi di awal dijelasin tentang sebelum ini kan kita udah melaksanakan pendidikan tanpa UN. Iya. Dan juga banyak hal-hal yang terjadi gitu. Seperti semangat menurun anak muda gitu kan. Kalau misalnya untuk di sekolah aja ya deketin guru satu gitu. Deketin guru satu objektif, ya udahlah udah deketin ini aja, nggak usah belajar banget lah. Jadi mental anak muda itu sangat-sangat down sekarang gitu. Jadi makanya dari sini, dari UN yang tidak terjadi ini, itu bisa menurunkan semangat belajar para siswa-siswa kita. Oke. Lalu siswa juga menjadi acuh tak acuh tentang pelajaran yang ada di sekolah. Oke. Seperti itu. Karena memang ya itu penilaiannya tentang objektif saja gitu. Betul, oke. Lalu untuk dan juga memahami bahwa untuk anak muda ini memahami pembelajaran yang sungguh-sungguh seperti itu. Jadi bukan hanya tentang karakter penting, skill penting, Skill tetapi penting. pendidikan dasar juga itu penting juga. Oke, nah Cici selama 5 tahun tanpa UN, standar masuk perguruan tinggi kan ini ada cuma raport dan juga ranking ya. Nah sekarang dua-duanya mau dipakai, UN iya, ranking iya. Kamu gimana? UN iya, ranking iya. Ha. Ribet nggak sih? Ribet sih ribet ya. Cuman kalau misalnya tentang sistemnya sudah diperbaruin, itu menjadi semangat baru anak-anak muda gitu. Jadi yang tadi dijelaskan kalau misalnya dulu ya masih tetap acuh lah tentang pendidikan, tentang apa, nggak ada jiwa saingnya tuh nggak ada. Apalagi kalau misalnya kita udah tamat sekolah pasti jiwa saing tuh lebih lagi gitu. Betul. Nah dan kita udah nanamin di sekolah itu gimana cara jiwa bersaing di lingkungan sekolah. Oke. Tapi mungkin kan nggak sih, misalkan ya UN ya nggak cuma sekedar khawatir tidak ada standar gitu kan, tapi kita juga khawatir tadi Mas Anggi mengatakan adanya nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh siswa yang lulus seperti itu. Memungkinkan nggak kalau misalkan usulan nih, sekedar usulan pandangan dari Cici sendiri, hal mekanisme seperti apa sih, atau mungkin kita bisa menggunakan yang zaman-zaman kuliah sekarang gitu kan, ada ijazah tapi juga ada sertifikat pendamping ijazah seperti itu. Ketika kemudian masuk kuliah, UN-nya lulus tapi juga biar mendapatkan persentase masuk lebih besar, maka harus ada sertifikat ikut organisasi A, B, C, D segala macam, punya kompetensi A, B, C, D segala macam seperti itu. Memungkinkan nggak buat add value-nya si lulusan SMA aja? Memungkinkan. Memungkinkan. Oke, Mas Anggi gimana? Kalau saya sih memang akhirnya, karena saya juga riset di bidang pendidikan ya Mas, saya di kelompok Youth Human Capital dan Masa Depan Pekerjaan and the Future of Work. Jadi karena saya menggeluti isu itu dan kemudian saya jadi pelaku juga dulu ya, baik pelaku UN ketika saya jadi di sekolah ataupun ketika saya jadi guru gitu ya. Saya melihat memang yang mendasar itu ada di substansi pendidikannya gitu. Substansi pendidikan. Arah kita tuh mau kemana gitu misalnya. Kalau bahasanya beberapa tokoh dulu gitu, manusia Indonesia seperti apa sih yang ingin kita bentuk gitu misalnya. Kita ingin membentuk manusia Indonesia yang kritis, kemudian yang tidak korupsi misalnya ya, kemudian yang tidak kriminal gitu ya, atau yang seperti apa, yang berjiwa Pancasilais misalnya. Kalau zaman-zaman kita sekolah dulu kan, manusia Pancasila. Ya meskipun ya lebih senior Mas gitu ya, tapi kan periodenya agak-agak mirip lah. Tapi ini kalau ini mungkin enggak manusia Pancasila seperti apa ya, karena lulusnya baru 2017. Tahu PPKN nggak? PPKN. Pendidikan Oh, Pancasila. masih Pendidikan PPKN. Pancasila Iya, kewarganegaraan. masih. Iya, masih. Kalau jadi memang PSBB. kita ada persoalan itu. Kalau soal standar kompetisi dan lain-lain saya setuju ya. Maksudnya sekarang selain kompetisi kita butuh kolaborasi juga gitu ya. Atau kadang-kadang kita mencurigai anak-anak Gen Z, mungkin mbaknya juga lulusan Gen Z, generasi Gen Z ya Mbak Cici ya misalnya. Tapi jelas bahwa kita banyak underestimate, ternyata enggak kok gitu misalnya. Mereka bisa belajar sendiri gitu ya. Do it yourself gitu. Iya. Nggak perlu guru. Iya, misalnya kayak gitu, ada situasi-situasi. Berarti kan pendidikannya yang harus diubah gitu. Bayangkan pendidikan kita udah ratusan tahun masih sama kan, duduk di meja, kemudian menghadap ke guru bercerita gitu. Ya, tapi kemudian ada kegelisahan. Pengetahuannya dari mana gitu. Nah, kalau pakai terminologi Ki Hajar kan ada istilah ngerasa, mengetahui sama ngelakoni gitu. Jadi ngerasa itu subjektivitas gitu.
kedirian gitu. Saya tuh mau jadi apa gitu, cita-cita gitu ya, imajinasi. Nah, ngerasa itu kan diinternalisasikan gitu ya, di keluarga, di sekolah gitu ya. Bagaimana dia punya imajinasi masa depan. Anak-anak sekarang mungkin lebih melek dia mau jadi apa, karena internalisasinya lebih banyak gitu, lewat media sosial gitu, lewat macam-macam. Nah, pendidikan kita ketinggalan nggak gitu. Kalau kita mau pakai standar, negara-negara yang kaku dalam standar itu misalnya Singapura gitu ya, misalnya. Singapura pakai standar jelas gitu, meritokrasinya jelas. Tapi kecurangannya itu juga dibatasi gitu. Kita kan problem Mbak Cici. Dibikin PPDB. PPDB itu niatnya untuk mendekatkan siswa ke sekolah gitu. Kan awalnya kalau pakai logika sederhananya, oh iya ya, berpihak pada orang-orang yang lebih dekat, tapi kemudian dia tidak punya kapital yang memadai, siapapun bisa masuk sekolah unggulan gitu. Tapi yang terjadi, ada banyak ruang manipulatif di situ kan, ganti akte lahir dan lain-lain. Dibikin UN tujuannya mulia, memetakan standar pendidikan yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alat tesnya sama, mekanisme tesnya sama, waktu tesnya sama, metodenya sama. Ya ternyata pendidikan kita belum siap di situ. Bahkan ya waktu saya jadi guru nih, saya ngawas di salah satu sekolah unggulan di Jakarta. Tapi saya tidak bisa sebut namanya karena kan ini nanti off the record aja. Disebarkan secara nasional gitu ya. Saya masih menemukan kecurangan. Bayangkan ada ketika saya iseng datang ke toilet, ada kunci jawaban yang banyak. Kalau saya dalami, mereka tuh bukan karena mereka tidak bisa, tapi mereka tidak percaya diri. Kalau nanti teman-teman nilainya lebih bagus gimana? Sementara saya yang belajar, saya ikut bimbel macam-macam, terus teman-teman ini ada kunci jawaban, kunci jawabannya pas gitu kan. Meskipun bayangin waktu akhir-akhir UN itu kan kunci jawabannya ada banyak ya, karena soalnya dibuat mungkin generasinya Mbak Cici itu nanti cerita ya, Ci, cerita ya. Berbagai tipe gitu ya. Tapi kemudian ada kunci jawabannya gitu. Jadi jangan-jangan yang jadi persoalan ini bukan soal alatnya gitu, tapi memang secara kesiapan kita tuh belum siap untuk berintegritas misalnya. Pendidikan yang berintegritas. Bayangkan PPDB misalnya, kepala sekolah itu oleh pemimpin daerah itu dibilang, pokoknya tidak boleh ada kecurangan, kalau ada apa-apa kalian yang kena. Tiba-tiba ada titipan dari pimpinan daerah, Faktor X, dari orang yang bilang bahwa saya dari instansi A, saya anaknya ini, saya ya itu. Jadi itu kan masalahnya gimana? Ya kalau kepala sekolah, bahkan saya waktu riset terakhir di Banten ya, ke salah satu, saya matiin handphone Mas Anggi. Kenapa? Karena kalau nggak saya matiin, yang nitip banyak dan ngaku-ngaku dari mana-mana. Serius. Itu PPDB. Makanya orang gelisah. PPDB udahlah dihapus saja. Kita pakai jalur prestasi gitu. Seperti zaman dulu. Kalau masuk sekolah unggulan kan pakai prestasi. Ketika pakai prestasi, yang bisa masuk sekolah unggulan siapa? Mereka yang siap kan? Siapa? Dari keluarga kelas menengah atas gitu. Jadi kita, kok ini pendidikan kita ruwet gitu. Kenapa ruwet? Karena banyak yang belum dibenahi di yang fundamentalnya. Tapi adil nggak sih sebenarnya? Sebenarnya udah standarnya tuh udah ada, cuma oknum-oknum aja yang berusaha untuk mencurangi. Betul. Ya kan? Sayangnya oknumnya banyak. Iya. Nah, itu. Makanya kita akhirnya kalau menurut saya bukan, ada teman saya yang bilang mau PPD, mau UN kayak mau AN kayaknya persoalannya bukan di situ gitu. Jadi kita terjebak di ya sekarang kalau saya lihat IG-nya Pak Menteri, karena Pak Menteri kan termasuk aktif di IG dan media sosial follow. ya. Maaf ya, Pak Menteri, coba saya belum follow Pak Menteri ya. Karena terus kemudian di IG-nya Kementerian Pendidikan Nasional, apapun postingannya, komentarnya, Pak tolong kembalikan UN, Pak tolong kembalikan tidak PPDB. Nah itu kan berarti kan ada suara dari lapangan. Nah sebagai pembuat kebijakan, menurut saya fokusnya adalah bukan UN yang dulu untuk salah satu kelulusan. Kalau misalnya kita mau kontrol UN itu sebagai mekanisme pengawasan standar, kita sudah punya AN nih. Asesmen nasional itu sama survei karakter. Nah kalau itu masih kurang, kira-kira mau seperti apa kayak gitu. Tapi lagi-lagi kan sebenarnya UN tuh udah oke kan. Hanya saja sepanjang pelaksanaannya ada saja oknum-oknum yang jadi sebenarnya makanya kan suara-suara di belakang yang UN tolong dikembalikan. Sebenarnya mereka butuh itu karena mereka mungkin bagian dari yang dicurangi oleh sistem. Betul. Bukan sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah, tapi sistem yang diselenggarakan oleh orang-orang yang ngambil kesempatan itu kan. Ci, gimana? Menurut kamu, UN itu sebenarnya udah oke, cuma seiring perjalanannya waktu ya dicurangi gitu loh. Oke. Ini pengalaman pribadi dugaan Cici. dugaan dicurigai, dicurangi ya? Iya. Jadi Cici juga dari SMP, SMA itu dapat UN.
juga. Dan memang banyak terjadi di lapangan seperti itu, titip kunci jawaban sama teman dan sebagainya itu seperti itu. Cuman memang dari tadi challenging diri sendiri sih Kak. Jadi kalau misalnya kita ada motivasi tersendiri dan juga kayak lebih ke apa ya, semangat belajar yang tinggi gitu ya. Jadi itu tuh kayak banyak hal yang kita lakukan seperti itu sebagai mahasiswa ya, kayak Cici kemarin kita UN SMP gitu, wah ada banget tuh dak-dikduknya pas UN gitu kan. Cuman memang ya itu kayak lebih ke apa ya, kompetisi kita lah, baru awal kompetisi kita di dunia ini maksudnya, banyak hal kok yang kita ini kompetisiin gitu ya. Cuman memang ya itu rasa mental itu yang bener-bener membekas sampai sekarang seperti itu. Tapi itu. yang kamu amati sekarang, yang kamu amati dulu dan sekarang ketika Iya. masih kita semua generasi yang ikut UN kan, Iya. gitu kan. Tapi kamu sendiri mengamati bahwa UN itu sebenarnya udah oke. Mas Anggi juga sebenarnya mengatakan bahwa UN itu sebenarnya oke lah. Bukan persoalan UN-nya tidak masalah. Tidak masalah, hanya caranya, cara metodenya, itu. evaluasinya. Karena substansinya bukan di alat evaluasinya, Betul. di prosesnya. Kita tahu lah, misalnya saya dulu sekolah di Tasik gitu ya, dengan teman-teman saya yang sekolah di Jakarta atau di Bekasi gitu ya, itu sangat berbeda gitu. Jadi ketika mau masuk perguruan tinggi negeri agak berat gitu misalnya untuk masuk saja gitu, karena mekanisme prosesnya terbatas gitu. UN-nya pun pasti rata-rata nilainya tidak sebesar UN rata-rata nilai yang ada di Jakarta. Waktu saya ngajar di sekolah itu anak-anak dapat fisika 10 gitu, bayangkan. Ya, terus misalnya ya istri saya dulu ngajar di salah satu sekolah terbaik di Jakarta ya. Iya, tepuk tangan. Saya kan suka nongkrong di saya suka nongkrong sambil nungguin jemput, saya nongkrong di tukang soto gitu. Terus anak-anak ini bicara, sebut saja SMA 8 Jakarta nih ya. Oh, dulu saya ujian UMPTN di sana. Nah, itu Nah, ya. UMPTN masih ingat nggak? Ujian masuk sekarang Cici masih ngalamin Nggak UMPTN nggak? ngalamin. Saya pun udah nggak ngalamin, Mas. Berarti kita beda generasi. Udahan ya? Dikit. Aduh. Saya jadi ini senior saya. Nggak enak kita jadi nggak enak. Lanjut silakan. Nah, jadi pas waktu ngobrol ya, betapa ambisnya mereka bangsa anak sekarang ya. Oke. Betapa ambisnya mereka. Bimbel itu 2. Bimbel itu 2. Karena untuk persiapan UN kemudian ke perguruan tinggi. Saya juga loh. Ya, bayangkan itu ya. Nah, kalau di kampung, Mas, saya dulu di kampung gitu ya. Mau bimbel harus ke kota Tasik. Wah, itu kedua orang tua belum tentu punya biaya gitu. Jadi maksud saya tuh jangan sampai alat evaluasi ini justru menguntungkan kelompok tertentu yang memang lebih siap gitu. Nah. Masalah alat evaluasinya apa? Makanya saya bilang mau AN kayak, mau UN kayak, mau UM kayak, mau apa itu teman-teman di P2G juga tidak menjadi masalah gitu ya. Yang kita tolak adalah bagaimana UN menjadi satu-satunya standar kelulusan atau menjadi salah satu standar kelulusan. Karena itu berat. Bayangin prosesnya berbeda tapi ditodong di ujung 3 hari gitu dengan alat ukur yang sama. Pasti yang gugur ini yang nggak ngikut proses dengan baik gitu. Tapi kan memang ujung-ujung kita masih harus kompetitif. Anak-anak muda masih harus Betul. kompetitif. Nah, kalau mekanisme perguruan tinggi, mekanisme ujiannya itu lebih kompetitif kan, dan lebih tidak manipulatif gitu. Jadi anak-anak yang masuk ke kampus-kampus terbaik di Indonesia, dia memang saringannya ketat gitu. Mau dari kelas sosial manapun, ya meskipun lagi-lagi ya ketika bicara, karena saya risetnya sosiologi pendidikan, alat tes itu memang lebih menguntungkan kelas sosial yang lebih punya kapital. Ya kalau dia bisa kursus, bisa les gitu ya. Saya kursus UMPTN saya harus belajar Iya lagi. kan? Harus. Ya. Bahkan sekarang tes CPNS pun ada kursusnya, Mas. Ada. Iya. Mau jadi aparat negara, TNI Polri ada kursusnya. Harus lewatin passing grade-nya. Iya, harus ada passing grade-nya. ngalamin kosakata itu kan sih passing grade? Masih. Oh, oke. Masih. Jadi memang ya kayak mau beasiswa LPDP, beasiswa apapun harus ada passing grade. Jadi kompetisi itu memang menjadi sesuatu yang niscaya ya gitu ya di era sekarang gitu misalnya. Jadi ya akhirnya saya bilang ya kalau kembali ke substantif prosesnya gimana gitu. Kalau mau Pak Muti dan tim, apalagi Pak Muti ini dari Muhammadiyah yang terkenal Pendidikannya kuat di kuat, pendidikan dan memang guru besar di bidang pendidikan gitu. Jadi pasti dia lebih sensitif ya. Mudah-mudahan kalaupun di riset gitu misalnya, entah mau menghidupkan UN, tapi please jangan UN yang menjadi hakim di ujung yang kemudian justru membuat anak-anak kita yang tidak mampu itu terpinggirkan. Gitu. Betul. Jadi, Ci, gimana? gitu ya. Komentar. Silakan mengomentari mungkin Cici pernah pengalaman-pengalaman selama masa studi, gangguan-gangguan atau pernah ngalamin yang nggak enakin seperti itu?
Sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan semua ya. Pakar Iya, soalnya. sudah dijelaskan semua. Tapi ada catatan nggak, Ci? Untuk catatan, kalau Cici bilang setuju ya setuju ya. Kalau misalnya UN ini punya Sisi kelam. iya, ada sisi kelamnya juga gitu. Cuman Cici percaya untuk dari kabinet yang baru, menteri yang baru, serta pengawalan dari masyarakat, sistem UN ini pasti lebih efektif jika kita sama-sama kawal, Betul. gitu. Sepakat ya. Kalau itu sepakat. Kalau sama-sama dikawal karena lanjutin dulu deh. Nanti kebanyakan saya ngomong. Kawal terus kemudian Dan juga untuk pengawalan ini bukan hanya secara objektif saja, tetapi semua aspek kita juga harus dilihat gitu, seperti itu. Oke. Gimana? Iya betul. Jadi kalau misalnya kan ada terminologi membangun kebijakan yang dialogis. Betul. Gitu ya. Jadi kekurangan kita selama ini kementerian itu relatif tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat gitu ya, aspirasi netizen lah kalau sekarang. Jadi saya pernah menulis tentang suara jernih dari lapangan pendidikan. Jadi kalau cara mendapat suara jernih dari lapangan pendidikan itu gampang kalau sekarang. Kita lihat aja komen di IG, di YouTube ataupun dimanapun itu gitu. Itu kan ada banyak kritikan ya. Itu kan kalau nampung itu aja udah lumayan. Meskipun mungkin ada bias kelas menengah ya yang punya akses terhadap internet. Tapi itu bisa digunakan juga misalnya. Jadi Pak Muti dan tim tolong ya betul-betul melihat misalnya termasuk anak muda gitu. Anak muda kan sebetulnya yang mengalami muda. pendidikan anak muda ya kita gitu ya. Anak muda lah yang mengalami pendidikan gitu ya, yang berproses gitu. Ya tok ditanya gitu. Iya, ditanya gitu. Anak muda tuh mau apa, butuh apa misalnya. Dari segi keterampilan apa sih yang dibutuhkan? Betul. Misalnya ini kan juga sebetulnya saya berbangga ya dengan Mbak Cici dan teman-teman dari distrik berisik, ada kepedulian gitu. Kok ini anak-anak kok pengetahuannya nggak memadai gitu ya. Jangan-jangan bukan alat evaluasinya, kurikulumnya ini selama beberapa tahun ini gitu. Karena kalau mengutip Ki Hajar itu kan ada bicara pendidikan yang memerdekakan ya, bukan merdeka belajar ya Mas ya. Pendidikan yang memerdekakan itu bukan berarti tanpa hukuman. Sekarang kan kayak nggak mau dihukum, guru takut mau hukum. Iya sekarang udah. Oke itu topik lain. Ini topik lain, nanti bisa dibahas. Nanti. Nah, tapi intinya kan jadi kayak anak-anak mungkin kayak udahlah nggak belajar juga saya bisa lulus. Sebetulnya substansinya itu ya. Gitu. Jadi kan harus ada mekanisme pendidikan yang membuat anak-anak tetap harus belajar. Kalau kamu nggak belajar mau jadi apa? Kalau zaman dulu kan kita dipaksa. Kalau kamu nggak mau belajar kamu mau jadi apa? Kalau sekarang nggak mau jadi belajar ya udahlah jadi YouTuber, main game. Kalau dulu dilarang main game gampang ya karena tuh yang main game begitu semua gitu masa depannya lah. Sekarang ada profesi gamer nyari duit sih jadi gamer kemudian dia duitnya lebih banyak daripada yang menempuh S3 jadi peneliti gitu misalnya gitu kan. Nah itu maksudnya nah oleh karena itu ya teman-teman distrik berisik ini harus diajak ngobrol terus nih sama Pak Menteri. Teman-teman dari komunitas pemuda harus diajak gitu. Karena saya juga riset pemuda. Mungkin kita juga nanti bisa collab ngobrol gitu kan. gitu ya. Karena Pak Muhti sendiri mengatakan bahwa Mendikdasmen ini masih mengkaji. Dan yang kita lakukan sekarang ini adalah FGD. Betul. Forum Group Discussion. Betul. Versi cross check. Iya. Karena masih mengkaji UN, baru akan melakukan diskusi dengan para peneliti dan juga pengambil keputusan terkait dengan UN. Justru mungkin suara-suara dari pakar, dari teman-teman distrik berisik ini juga bisa menjadi masukan nih. Harus didengar oleh Pak Muti bahwa diskusi kita sekarang ini bisa menjadi salah satu masukan buat mengambil keputusan sendiri bahwa UN sebenarnya memang garis dalam dikasih garis bawah perlu ada. Tapi kemudian harus diakurasi lagi mekanismenya, toolsnya seperti apa biar bisa menghasilkan kualitas sistem pendidikan yang baik seperti itu. Sepakat ya? Sepakat. Jadi bukan pro atau kontra UN-nya gitu. Tapi bagaimana mekanisme proses pendidikannya berjalan dengan baik, evaluasinya berjalan dengan baik. Kemudian berpihak. Ngomongin di depan kamera, Pak Muti gitu. Tolong Pak Muti ya. Bagaimana proses pendidikan kita itu bisa betul-betul berpihak, terutama bagi yang marginal ya. Kalau yang sudah punya kapital kan mereka bisa berlari sendiri gitu. Betul. Karena kalau kembali ke teori pendidikan, kita kan percaya bahwa
investasi pendidikan itu menjadi hal yang sangat utama. Yes, Tapi sepakat. masalahnya investasi pendidikan sekarang itu ada di beban keluarga kan. Jadi kalau orang punya uang lebih banyak, punya kapital lebih banyak, maka dia bisa berinvestasi lebih banyak terhadap pendidikan. Termasuk dia bisa dapat nilai UN yang bagus, masuk Karena perguruan tinggi yang bagus karena dia punya investasi belajar, pendidikannya. Nah, betul. kalau negara yang berinvestasi berarti kan infrastruktur pendidikannya dibenahi, guru-gurunya lebih sejahtera, tidak ada lagi yang dibayar 400.000, 200.000 per bulan gitu ya. Anak-anak mudanya difasilitasi gitu ya. Wah, negara kita melesat itu. Betul. Bonus demografi dicapai. Amin. Kalau tidak, ya yang terjadi yang kayak di TikTok kan, bukan generasi Indonesia emas, tapi generasi Indonesia cemas gitu. Iya. Termasuk Mbak Cici ini dengan distrik berisik. Mbak Cici, gimana nih? Hmm. Mulai akan ada diskusi-diskusi di komunitas terkait dengan UN ini. Ya, ini sangat ini ilmu ini ya, Betul. ilmu banget ya, Heeh. daging banget yang kita bahas sekarang. Jadi nanti bakal Cici kulik lagi bersama tim distrik berisik dan juga bakal menjadi evaluasi bareng-bareng kita bersama. Iya, Oke, seperti amin. Baik, Mas Anggi, Cici, terima kasih untuk FGD kita hari ini. Terima kasih. Di versi crosscheck Siap, hari ini. siap. Siap. Nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrolin di sisi pendidikan yang lain. Karena banyak sekali Mas. Banyak. Tadi kita udah nemu satu topik Udah lagi. satu topik tadi. Untungnya diberhentiin, kalau enggak Iya, setengah jam kalau lagi. enggak, setengah jam lagi. Oke, demikian tadi diskusi kami crosscheck bersama dengan Anggi Afriansyah, Dewan Pakar dari P2G, dan juga Lorenza Ayu, aktivis muda dari Distrik Berisik. Semoga diskusi kita, FGD kita hari ini bermanfaat dan juga didengar oleh para pengambil kebijakan. Semoga. Amin. Saya Prihadi Adi ucap terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.